Perkenalkan, nama saya Bismalingga Wijaya, ingin menjelaskan bab 1 dari meteorologi industri. Mari kita lihat presentasi saya. Bab 1 Meteorologi Industri. Yang pertama, pendahuluan. Sekian dari banyak perkembangan teknologi, itu adalah alat untuk mengukur. Hal ini dapat mengukur hasil industri atau pabrik. Dengan alat ukur yang canggih ini, kita dapat mengukur semua hasil produksi maupun benda lain di sekitar kita dengan cara yang mudah dan tepat. Bahkan benda yang tidak dapat dilihat seperti suara dapat diukur kecepatannya dan getarannya. Yang kedua, definisi instrumentasi. Instrumentasi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan alat untuk mengukur dan mengatur suatu besaran baik kondisi fisik maupun kimia. Yang ketiga, fungsi instrumentasi. Yang pertama sebagai alat ukur adalah instrumentasi mendeteksi dan memberikan informasi tentang besarnya nilai proses variabel yang diukur dari suatu proses industri. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Instrumentasi berfungsi untuk mengendalikan jalannya proses agar variabel proses yang sedang diukur dapat diatur dan dikendalikan. Yang ketiga, sebagai alat pengaman. Instrumentasi sebagai alat ukur untuk memberikan tanda bahaya atau tanda yang sedang diukur dapat diatur dan dikendalikan, tetap pada nilai yang ditentukan. Yang keempat, sebagai alat analisa. Instrumentasi yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisa produk yang dikelola, apakah sudah memenuhi spesifikasi seperti yang diinginkan sesuai dengan standar. Definisi metrologi. Metrologi adalah ilmu pengukuran. Metrologi dapat dibagi tergantung pada jumlah yang dipertimbangkan ke dalam contoh. Contohnya metrologi panjang, metrologi waktu, dan lain-lain. Tergantung pada bidang aplikasi itu, dibagi menjadi metrologi industri, metrologi medis, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis metrologi. Jenis-jenis metrologi ada 3. Yang pertama, metrologi industri. Adalah pengukuran dari sisi geometri suatu produk dengan memastikan bahwa sistem pengukuran berfungsi dengan baik. Yang kedua, metrologi legal, yaitu pengukuran yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaan suatu produk. Yang ketiga, metrologi ilmiah. Ilmu metrologi yang berkaitan dan digunakan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang biasa digunakan di dunia pendidikan dan keilmuan. Definisi pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran acuan atau pembanding atau referensi. Fungsi dari pengukuran itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengetahui dan mengamati dimensi suatu bahan yang telah diproduksi atau distandarkan. Yang kedua, untuk keperluan analisis dan interpretasi. Yang ketiga, proses menyebutkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendistribusikan suatu produk. Yang keempat, proses mendapatkan informasi besaran tertentu dari suatu alat ukur. Klasifikasi pengukuran. Yang pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca secara langsung pada alat ukurnya, misalnya penggaris. Yang kedua, pengukuran tak langsung. Pengukuran tak langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu alat ukur, contohnya blok ukur. Yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas. Pengukuran untuk melihat benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu atau tidak, misalnya mengukur diameter lubang. Yang keempat, pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran dengan bentuk standar dapat dibandingkan dengan suatu bentuk acuan yang dicocokkan pada layar ukur proyeksi. Alat ukur berdasarkan sifat. Yang pertama, alat ukur langsung. Hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurnya. Yang kedua, alat ukur tak langsung. Adalah alat ukur yang tidak dapat langsung dibaca, oleh karena itu membutuhkan bantuan alat ukur langsung untuk mengetahui besaran yang didapat. Yang ketiga, alat ukur pembanding. Alat ukur pembanding adalah alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi, dipakai sebagai pembanding alat ukur lain, misalnya jam ukur. Yang keempat, alat ukur standar. Alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu yang tidak dapat dirubah. Yang kelima, alat ukur batas. Adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi ukuran. Yang keenam, alat ukur bantu. Alat ukur bantu, alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pendukung dalam proses pengukuran. Contohnya, dudukan mikrometer, penjaga jam ukur, dan sebagainya. Alat ukur berdasarkan segi pemakaian. Yang pertama ada alat ukur linear, ada langsung dan tak langsung. Alat ukur sudut, alat ukur kedataran, metrologi ulir, metrologi roda gigi, dan pengukuran kebulatan.
Komponen alat ukur. Yang pertama ada sensor. Sensor merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur, atau bisa dikatakan juga bahwa sensor adalah peraba dari alat ukur. Contoh sensor ini adalah kedua ujung mikrometer, kedua lengan jangka sorong. Yang kedua ada pengubah. Pengubah berfungsi sebagai penerus, pengubah atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh sensor. Dengan adanya pengubah, semua isyarat dari sensor diteruskan ke bagian lain, yaitu penunjuk atau pencatat yang terlebih dahulu diubah oleh pengubah. Dengan demikian, pengubah untuk memperjelas. Jenis-jenis pengubah ada mekanis, elektris, optis, optomekanik, optoelektrik, dan pneumatis. Yang ketiga ada penunjuk. Penunjuk adalah bagian alat ukur melalui mana harga sebagai hasil suatu pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Penunjuk berskala, susunan garis-garis yang dibuat secara teratur dengan jarak garis yang tetap, serta tiap garis mempunyai arti tertentu. Yang kedua penunjuk berangka. Penunjuk berangka di mana hasil pengukuran dapat langsung dibaca oleh penunjuknya, yang secara otomatis menunjukkan besarnya dimensi objek ukur. Sifat-sifat umum alat ukur. Rantai kalibrasi. Kalibrasi adalah mencocokkan harga-harga yang ada pada skala ukur dengan harga standar atau harga separatnya. Ada tingkat-tingkatan dalam kalibrasi ini. Yang pertama, tingkat pertama, kalibrasi alat ukur kerja dengan alat ukur standar kerja. Tingkat kedua, kalibrasi alat ukur standar kerja terhadap alat ukur standar. Tingkat ketiga, kalibrasi alat ukur standar dengan alat ukur yang terstandar lebih tinggi. Tingkat 4, kalibrasi standar nasional dengan standar internasional. Kepekaan adalah kemampuan dari alat untuk memonitor perbedaan yang kecil dari harga-harga yang diukur. Kemudahan baca merupakan kemampuan alat ukur untuk menunjukkan harga yang jelas pada skala ukurnya. Pemberian skala non-use dengan sistem yang lebih rinci memegang peranan penting dalam kemudahan baca. Histeresis adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul ketika dilakukan pengukuran secara bersinggungan dari dua arah yang berlawanan. Yang terakhir, kepasifan. Kepasifan adalah waktu respon yang terjadi pada sebuah alat ukur mulai dari sensor sampai penunjuk. Pergeseran. Pergeseran adalah penyimpangan yang terjadi dari harga yang ditunjukkan pada skala atau yang tercatat pada kertas grafik. Kestabilan nol merupakan kemampuan alat ukur untuk kembali ke posisi nol ketika sensor tidak lagi bekerja. Pengambangan terjadi apabila jarum penunjuk selalu berubah posisinya atau angka terakhir penunjuk digital berubah-ubah. Sistem dan standar pengukuran. Yang pertama, sistem metrik. Sistem metrik telah dikembangkan oleh para ilmuwan Prancis sejak tahun 1790-an. Sistem metrik adalah pengukuran satuan pengukuran internasional yang baku. Yang kedua, sistem inci. Sistem inci secara garis besar berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik sebagai dasaran satuan panjang, massa, dan waktu. Yang ketiga, konversi antara metrik dan inci adalah sifat memudahkan hubungan perubahan antara sistem metrik dan sistem British. Parameter pengukuran. Yang pertama ada akurasi. Ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, precision atau presisi. Ukuran kemampuan pengukuran yang dilakukan secara berulang di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. Yang ketiga, ukuran dasar merupakan dimensi dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Yang keempat, toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang dihasilkan sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Kelima, harga batas. Ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran dasar. Yang keenam, kelonggaran. Merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Karakteristik geometrik. Karakteristik geometrik yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk, dan kehalusan permukaan serta apakah produk tersebut sesuai dengan karakteristik geometrik fungsional. Karakteristik fungsional yaitu sifat yang diinginkan atau yang dirancang pada suatu komponen bila komponen tersebut telah dibuat. Karakteristik fungsional menunjukkan kegunaan dari suatu fungsi, di mana karakteristik ini harus menjadi karakteristik yang pertama yang dibandingkan. Selanjutnya, karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik. Sifat yang telah ada pada material. Kalau sifat kimia berhubungan dengan komposisi kimia. Sifat teknologi, contoh sifatnya mampu tempat. Sifat termal, sifat yang dipengaruhi oleh temperatur. Sifat optik, sifat yang dipengaruhi pencahayaan. Sifat akustik, sifat yang berhubungan dengan bunyi. Sifat magnetik, sifat untuk merespon medan magnet. Dan yang terakhir, sifat mekanik. Sifat material yang muncul akibat beban mekanik.
Hubungan karakteristik geometri, fungsional, dan material. Hubungannya adalah, untuk mendapatkan kualitas fungsional yang tepat, maka kualitas geometris harus diperhatikan dengan melihat material yang cocok untuk diproses manufaktur, agar tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mendapatkan komponen yang berkualitas geometris, menurut maka pada proses pembuatannya harus berusaha mengurangi penyimpangan, termasuk di dalamnya penggunaan metode pengukuran. Yang terakhir dari bab ini adalah kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran adalah perbedaan antara harga yang ditunjukkan alat ukur dengan harga yang dianggap benar, yang dapat disebabkan karena benda akur, alat ukur, pengamat, dan juga karena pengaruh lingkungan. Macam-macam kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan pengukuran karena alat ukur, kesalahan pengukuran karena benda ukur, kesalahan pengukuran karena pengukur, kesalahan karena kondisi manusia. Yang pertama. Kedua, kesalahan karena metode pengukuran yang digunakan. Ketiga, kesalahan karena pembacaan alat ukur. Yang terakhir, kesalahan pengukuran karena lingkungan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.